adik-adik, senang sekali kita bisa bertemu lagi untuk ibadah hari ini. Adik-adik sudah siap? Kita mau bernyanyi memuji Tuhan dan juga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa lebih dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami mau beribadah lagi kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami mau memuji memuliakan namamu dan terlebih lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, berikan kami hati yang konsentrasi dalam ibadah ini agar berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saat ini kita memasuki tahun berapa ya? Sekarang tahun berapa? Iya betul, sekarang kita sudah berada di tahun 2021. Semakin hari kita semakin mencintai Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus juru selamat kita. Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan melindungi kita. Ya, Tuhan Yesus yang selalu membuat kita sukacita. Yuk adik-adik kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita harus selalu bersukacita. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita mempunyai Tuhan yang besar. Besar kasih-Nya, besar kuasa-Nya. Dan Tuhan selalu hadir di kehidupan kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus selalu membuat kita senang. Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi kita. Nah, sekarang kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan hirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah
besar, besar, besar. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya, dan juga siapkan hati kalian ya. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Lalu doakan semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan menjaga, melindungi kami sampai saat ini. Sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami semua boleh mengerti apa isi hati Tuhan dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Mohon Roh Kudus menolong Lose yang menyampaikan maupun setiap anak-anak yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, Lause mau cerita ya. Waktu dulu Lause SD. Waktu SD, Lause dulu anak yang bandel sekali. Anak yang nakal banget. Senang bermain ya. Nggak pernah belajar. Kalau ulangan, nggak dapat nilai yang bagus. Akibatnya sering kali dihukum oleh bu guru. Berdiri di depan kelas, pernah dipukul pakai penggaris. Berdiri di depan, berdiri di luar kelas. Terus apalagi disuruh tulis 100 kalimat. Dan macam-macam hukuman yang lain. Apalagi Lose sering dipanggil guru BP, kepala sekolah. Nah kalau terima rapot gimana? Kalau terima rapot orang tua jadi malu. Karena apa? Nilainya tidak ada yang bagus. Nah kalau naik kelas gimana? Naik kelasnya katanya guru wali kelasnya kepada orang tua Lause dibilang begini, anak ibu ya naik kelas tapi dicoba dulu ya bu. Artinya gimana? Kalau anak ibu tidak bisa ngikutin pelajaran, ya bisa tidak naik kelas atau bisa diturunkan. Wah, pulang-pulang gimana? Ya Lause kena marah sama orang tua. Nah, orang tua jadi malu, ya. Bagaimana menceritakan ke orang lain? Nggak bisa, malu. Ya, membawa ke malu keluarga Lause, keluarga besar Lause. Anak-anak jangan tiru ya apa yang Lause lakuin. Kok bisa berubah sekarang? Nah, waktu lulus SD, di gereja diadakan camp penginjilan atau sekarang disebut retreat. Nah, Lause ikut camp tersebut, camp penginjilan itu. Dan di sanalah Lause bertobat. Tuhan merubah hati dan pikiran dan kelakuan Lause. Lause jadi rajin belajar. Nilainya mulai bagus, tidak ada merahnya, dan tidak pernah lagi dipanggil oleh guru BP atau kepala sekolah. Nah, sejak waktu itu Lause senang baca buku rohani, baca Alkitab, dan berdoa. Mulai setelah pertobatan itu, Lause belajar melayani Tuhan, ikut paduan suara, ikut pendalaman Alkitab. Orang tua, jadi senang, jadi bangga bahwa anaknya bisa berubah. Nah, adik-adik, kalau perbuatan kita jelek, maka nama keluarga kita juga jelek. Tapi
Kalau perbuatan kita baik, berprestasi, maka keluarga, orang tua, dan yang lainnya akan bangga. Nama keluarga menjadi harum. Sekali lagi, Lose ulangi. Adik-adik kalau berprestasi, maka orang tua akan menjadi bangga, senang sekali. Karena mengharumkan nama keluarga. Bahkan bisa mengharumkan nama bangsa dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebaliknya, jika kelakuan kita jelek, nakal, bejat, maka orang tua akan kecewa, malu karena membawa nama keluarga, nama bangsa, bahkan nama Tuhan dibawa-bawa jadi dipermalukan. Katanya orang Kristen anak Tuhan kok mencuri. Katanya orang Kristen anak Tuhan kok mencontek. Katanya orang Kristen anak Tuhan kok suka berantem, suka marah. Katanya orang Kristen anak Tuhan kok malas belajar, nilai rapotnya jelek. Katanya orang Kristen anak Tuhan kok suka melawan orang tua, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita tidak menjadi kesaksian yang baik dan nama Tuhan ikut dibawa-bawa menjadi jelek. Dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 7, hukum ketiga dalam 10 perintah Tuhan berbunyi, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Kita baca sekali lagi ya. Keluaran pasal 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Kita ulangi sekali lagi adik-adik sambil dihafalkan. 1, 2, 3. Keluaran pasal 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Menyebut atau menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Apa artinya? Bagaimana supaya kita tidak menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan? Apakah pengertian dari hukum ini? Kita berpikir bahwa kalau kita tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, kita tidak melanggar hukum Tuhan. Tetapi sekalipun kita tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, kita masih tetap merasa bersalah dalam melanggar hukum ini. Bisa kita lihat ketika kita berkata bahwa kita adalah orang Kristen. Atau kita berkata bahwa kita adalah pengikut Kristus. Artinya kita sedang membawa atau memakai nama Tuhan. Adik-adik, dalam Alkitab menyebutkan bahwa Allah sebagai Bapa kita dan kita sebagai anak-anaknya. Sebagai anak-anak Allah, kita semua disebut keluarga Allah. Maka kita membawa kehormatan atas nama Allah. Atau kita membawa rasa malu keluarga Allah tersebut. Contoh sederhananya begini adik-adik. Seringkali orang memanggil Lose dengan nama belakang Lose atau nama keluarga. Nah, kalau Lose menjadi baik, berprestasi atau berhasil,
maka Lause mengharumkan nama keluarga Lause. Tetapi sebaliknya, Lause kalau menjadi orang yang jahat, kriminal, tidak jujur, maka Lause membawa rasa malu dalam keluarga Lause, juga keluarga besar Lause. Sama halnya dengan kita sebagai anak-anak Allah. Apakah tindakan kita mengharumkan atau memalukan nama Allah? Nah, apakah adik-adik mengerti sekarang? Adik-adik semua, lebih jauh lagi Tuhan ingin kita mempunyai pikiran dan hati yang baik, yang benar. Seperti siapa? Ya, seperti Tuhan Yesus. Jadi kesimpulannya apa ya adik-adik semua? Jadi kesimpulannya adalah, jikalau segala apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita, tingkah laku kita, tidak mencerminkan Kristus, artinya kita sedang mencemarkan dan menyia-nyiakan namanya. Marilah kita semua hidup untuk mencerminkan karakter Tuhan kepada orang lain, membawa kemuliaan dan hormat bagi nama Yesus. Amin. Sebelum kita berdoa, mari kita menguji hati kita. Mari menguji pikiran kita. Mari kita menguji perbuatan-perbuatan kita seluruhnya. Apakah masih ada dalam hidup kita hal-hal yang jahat, yang tidak baik, yang tidak berkenan, yang tidak mencerminkan karakter Kristus? Kalau ada, mari kita bertobat dan berbalik. Semua yang jelek, semua yang jahat, semua yang membuat Tuhan sedih, kita tinggalkan. Marilah kita semua bertekad untuk hidup mencerminkan Kristus kepada orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memuliakan Tuhan. Adik-adik mau? Mari kita berdoa. Tuhan, selidikilah hati dan pikiran kami serta tingkah laku kami. Ampunilah kami kalau kami seringkali mendukakan Engkau, seringkali memalukan nama-Mu. Ampuni kami Tuhan, kami mau berubah, kami mau bertobat. Sehingga kehidupan kami boleh mencerminkan dan memuliakan nama-Mu. Pakailah kami semua ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi terang, menjadi garam, dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan adik-adik semua. Sehat selalu, terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, di dalam hidup kita harus senantiasa berdoa. Kita harus juga senantiasa memuji nama Tuhan. Karena Tuhan yang memberkati hidup kita, memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Kita bisa juga memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Ya, dengan cara taat kepada orang tua, menolong juga teman yang sedang sedih. Ya, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia memelihara semua
Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ibadah hari ini, ya. Sekarang kita mau menutupnya dengan doa. Adik-adik, kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau sungguh juru selamat kami yang hidup. Tuhan, kami saat ini mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kehidupan kami, waktu kami ke depan, hanya ke dalam tangan-Mu saja. Jadilah pada kami ya Tuhan, menurut kehendak-Mu. Biarlah kami di dalam waktu-waktu kami selalu ingat untuk berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Adik-adik, ibadah sudah selesai. See you next week. Bye-bye. God bless you all. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku.
Kita kaki kiri mempunyai jariku, diluruskan di bengkok berputar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus.